Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Presiden Jokowi meresmikan vaksinasi perdana gotong royong pada hari Selasa 18 Mei kemarin. Terdapat 22.000 lebih perusahaan telah mendaftar untuk bisa mengikuti vaksinasi yang ditujukan untuk para pekerja demi terwujudnya kekebalan kelompok dan bangkitnya perekonomian Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Namun bagaimana kesiapan jumlah dosis dalam menjawab tingginya animo masyarakat untuk segera mendapatkan vaksin serta kesiapan pengusaha dalam merespon langkah cepat pemerintah ini, kita akan membahasnya dengan Bambang Herianto, juru bicara vaksinasi COVID-19 PT Bio Farma, dan Arsyad Rashid, pengusaha, melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Pak Bambang, Pak Arsyad. Ya, selamat pagi Mbak Vera. Apa kabar Bapak, sehat? Pak Arsyad. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, saya ingin ke Pak Bambang terlebih dahulu. Jadi Pak Bambang, sampai dengan sejauh ini, dengan vaksinasi yang dimulai kemarin untuk vaksinasi gotong royong, sudah berapa stok vaksin yang terdistribusi ke perusahaan swasta? Ya, kalau dari secara stok tadi Pak Jokowi sudah sampaikan ya, ada 420.000 dosis, dan kemarin target sasaran untuk vaksinasi pertama ada sekitar 40.000 sasaran. Tentunya ini stok masih kurang ya, dan untuk yang vaksin Sinovac ini kita sedang menyiapkan kembali ada sekitar 7 juta dosis yang akan kita datangkan dari mulai bulan Juni sampai dengan September. Ini yang dalam bentuk binding nih Mbak. Non bindingnya kita juga akan ada tambahan sekitar 7,5 juta dosis. Jadi ada total nanti kalau memang diperlukan kita bisa siap sampai dengan 15 juta dosis vaksin Sinovac. Itu. Oke, nah sejauh ini kan informasi beredar bahwa memang ada 2 jenis vaksin, Sinopharm dan juga CanSino begitu ya. Ini apakah dua-duanya sudah tersedia di Indonesia atau bagaimana? Ya, untuk saat ini yang kita fokuskan pertama kali karena dari Sinovac sudah mendapatkan emergency use authorization dari Badan POM, juga emergency use listing dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO ya. Untuk yang kandidat kedua, memang kita sedang melakukan negosiasi atau pembicaraan dengan CanSino. Ini juga sebenarnya sudah ada komitmen, walaupun kita sedang proses agreement ya, masih dalam proses agreement dari CanSino ini sudah ada komitmen sekitar 5 juta dosis. Jadi kalau di total tadi 7,5 tambah 7,5 dari Sinovac 15, dan nanti dari CanSino ada 5 juta. Jadi total ada 20 nih. Kalau memang nanti perhitungan dari teman-teman Kadin bahwa ada sekitar 20.000 lebih ya, 20.700 perusahaan yang sudah mendaftar dengan peserta sekitar 10 juta. Saya kira ketersediaan stok kita mencukupi untuk vaksinasi gotong royong ini. Oke, baik. Nah, saya ingin ke Pak Arsyad. Pak Arsyad, jadi bagaimana nih tanggapan dari pelaku usaha akhirnya vaksinasi gotong royong yang sudah diharap-harapkan sejak awal Januari ya, ini akhirnya bisa terselenggara kemarin? Saya rasa semuanya mengatakan alhamdulillah, kemarin saya kebetulan ada di sana. Kita bisa melihat dari muka dari setiap karyawan yang ada di sana, sangatlah gembira. Intinya kuncinya adalah dengan adanya vaksinasi ini, kita akan membawa productivity yang lebih tinggi, karena herd community yang akan terjadi di dalam perusahaan, khususnya di pabrik. Contohnya ini akan membuat productivity lebih baik, yang ultimately akan membuat performance daripada perusahaan lebih baik. Jadi ini suatu kegembiraan. We are very happy dengan adanya vaksin gotong royong ini, dan ini emang akan berlanjut terus. Dan di sisi inilah bagaimana pengusaha juga diwakili Kadin untuk bagaimana dapat membantu dan meringankan beban daripada pemerintah dalam penanganan COVID ini, khususnya mengenai pembiayaan dan juga proses daripada vaksinasi itu sendiri. Jadi itulah kira-kira, jadi kalau bilang gembira, kami gembira, dan this is a good turning point dan memberikan positive sign kepada kita semua bahwa vaksin ada di sini, dan sekarang bagaimana kita bisa balik bekerja supaya lebih baik, fokus terhadap bagaimana kita bisa berperan di dalam kondisi yang berat ini pada saat ini.
Ya, karena memang diharapkan bahwa dengan adanya vaksinasi ini juga bisa mendorong pemulihan ekonomi nasional begitu ya, khususnya dari para pelaku usaha. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana para pelaku usaha ini mendorong untuk karyawannya juga betul-betul mau untuk mensukseskan program vaksinasi ini. Tapi dijawab nanti Pak Arsyad usai jeda, tetap bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kita lanjutkan perbincangan bersama Pak Bambang dan juga Pak Arsyad. Pak Arsyad, jadi bagi Anda ini mewajibkan atau tidak bagi karyawan maupun juga keluarganya untuk divaksinasi? Balik kembali karena setiap kondisi daripada setiap perusahaan kan berbeda-beda. Jadi setiap perusahaan akan mempunyai prosedur, standar prosedur sendiri dan kebijakannya bagaimana. Karena di sisi ini kan adalah bagaimana setiap perusahaan bisa membantu. Tapi kuncinya adalah di sini bukannya kami memperjualbelikan daripada vaksin itu sendiri, tapi benar-benar terhadap pegawai kami sendiri. Jadi kuncinya adalah bagaimana ini adalah untuk setiap karyawan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Dan ada kebijakan lainnya. Kadang-kadang contohnya kebijakan yang kami lakukan di dalam perusahaan kami, yaitu itu termasuk juga istri dan juga anak-anaknya. Namun ada juga perusahaan mungkin yang hanya istrinya ataupun sendiri. Jadi itu semua balik kepada kebijakan daripada setiap perusahaan. Dan tadi kunci balik-balik lagi bahwa apa yang kita lakukan ini adalah bagaimana kita memulihkan kesehatan, karena perang kesehatan kita hadapi dan juga akhirnya bagaimana kita bangkitkan ekonomi. Nah, kuncinya adalah juga peperangan ekonomi yang harus kita menangkan secara bersama dalam satu persatuan. Oke, tapi Pak Arsyad sendiri bagaimana meyakinkan karyawannya untuk mau mensukseskan program vaksinasi ini? Nah, alhamdulillah apa yang terjadi adalah kebanyakan daripada karyawan kami adalah mereka sangat interest sekali karena kunci-kuncinya tahu bahwa kesehatan itu kunci dan mereka semua teman-teman ingin berasa bahwa the working place atau tempat bekerjanya itu semuanya ada herd communities yang dimana supaya balik-balik lagi bagaimana itu meningkatkan produktivitas dan merasa aman. Nah, rasa aman ini penting sekali karena kalau dengan rasa aman berarti bekerjanya juga lebih efektif. Dan so far apa yang sudah kita inikan semuanya kebanyakan menginginkannya karena tahu bahwa ini penting sekali dan malahan meminta contohnya bagaimana istri dan anak-anaknya sendiri ikut juga boleh serta di situ. Dan di mana kami untuk setiap perusahaan kami punya kebijakan tadi saya katakan ada yang termasuk istri dan juga anak-anak. Jadi sangat baik tanggapan daripada karyawan sendiri. Terima kasih. Baik, saya ingin ke Pak Bambang. Pak Bambang, jadi kan ini memang sambutannya luar biasa antusiasnya dari sisi pelaku usaha begitu ya untuk bisa memvaksinasi karyawan dan juga anggota keluarga dari karyawan tersebut. Nah, bagaimana caranya Bio Farma ini untuk bisa mengantisipasi ketika misalnya tingkat permintaan vaksinasi gotong royong ini mengalami peningkatan yang tajam? Apa yang dilakukan oleh PT Bio Farma selaku dari sisi pengadaan maupun juga distribusinya? Ya, jadi memang Bio Farma kan ini mendapatkan tugas untuk melakukan penyediaan vaksin ya, baik itu untuk program pemerintah maupun untuk vaksin gotong royong. Yang tadi sudah kita sampaikan bahwa untuk ketersediaan vaksin kita sudah ada komitmen kurang lebih sampai 20 juta ya, baik dari Sinovac maupun dari CanSino. Ini tentunya suatu kolaborasi luar biasa dari pemerintah kita, didukung dengan kementerian dan lembaga. Jika memang nanti ada peningkatan kebutuhan, tentunya kita akan melakukan negosiasi kembali untuk penambahan jumlah ketersediaan vaksin, baik dari Sinovac maupun CanSino. Memang saat ini baru 2 jenis vaksin tersebut yang kita sediakan ya. Saya kira nanti kita tinggal menambahkan kuota. Tapi tentunya nanti kita harus lihat juga kebutuhan vaksin untuk gotong royong ini perlu divalidasi nih Mbak. Karena kan mungkin ada beberapa perusahaan yang karyawan atau anggota keluarganya mendapatkan juga vaksin dari program pemerintah. Nah, data ini kan dinamis, tentu akan terus bergerak. Apakah memang betul jumlah kebutuhannya itu 10 juta atau nanti kita lakukan cleansing dan validasi terhadap data yang ada dari Kadin. Nanti bisa jadi berkurang atau mungkin malah bertambah. Dan tentu kita akan menyiapkan ketersediaan vaksinnya. Artinya akan disinkronisasi dari segi datanya begitu ya agar tidak double dari vaksinasi gotong royong maupun juga vaksinasi dari program pemerintah. Nah, sekarang begini Pak Bambang, yang juga menjadi penting adalah bagaimana Bio Farma ini bisa memastikan, bisa menjamin vaksin yang didatangkan ini adalah vaksin yang memang berkualitas baik, efektif dan juga aman. Ya, baik.
Jadi Bio Farma kan melakukan kerjasama ini langsung ya, tidak melalui pihak ketiga. Sinopharm dengan Sinopharm berarti kita langsung dengan Sinopharm dengan sumbernya langsung, baik itu dengan CanSino juga sama. Kemudian semua vaksin yang akan digunakan di Indonesia ini harus mendapatkan persetujuan izin edar atau emergency use authorization ketika kita dalam keadaan darurat dari Badan POM atau regulator kita. Kemudian dalam hal pendistribusiannya juga kita lakukan secara baik ya. Setiap distributor itu harus memenuhi persyaratan cara pendistribusian vaksin yang baik sehingga vaksin ini terjamin. Kemudian tidak kalah penting adalah dalam vaksin ini kita tempatkan suatu studi barcode atau track and trace ya. Jadi vaksin ini mulai dari didistribusikan dari Bio Farma sampai ke tangan konsumen itu dapat dimonitor, baik itu temperaturnya, kemudian sampai titik di mana vaksin ini didistribusikan. Sehingga studi barcode ini memang memiliki suatu serial number yang spesifik dan unik, gitu, Mbak. Jadi tidak mungkin bisa dipalsukan. Jadi kalau data ini tentunya disimpan dalam satu database. Jadi ketika vaksin ini digunakan, studi barcode-nya dibaca, oh bahwa ini sudah digunakan. Jadi tidak mungkin itu akan dipalsukan. Nah itu rambu-rambu yang kita siapkan sehingga vaksin ini terjaga kualitasnya. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Bio Farma ini menjamin sampai dengan ada kejadian ikutan pasca imunisasi atau tidak? Atau menyerahkan semuanya ke perusahaan swasta? Untuk KIPI itu sudah ada mekanismenya diatur dalam regulasi pemerintah. Jadi itu nanti akan ditanggung oleh pemerintah ya. Kalau untuk peserta BPJS nanti melalui mekanisme BPJS. Baik, terima kasih Pak Bambang dan juga Pak Arsyad. Kita harapkan semoga program vaksinasi gotong royong ini terus bisa sukses mensukseskan program vaksinasi secara nasional. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.